buat PTK, nah, ini dapat. Siklus 1, 2, 3 ya. Kan kita biasanya nilainya kita atur sedemikian rupa tuh supaya naik, supaya bagus gitu ya. Tidak. Yang namanya penelitian itu tidak boleh diatur-atur. Jadi biar aja apa adanya alamiah. Siklus 1 nggak naik, siklus 2 nggak naik, 3 nggak naik, sampai ke 4 di Kabupaten Bogor nggak naik, stop, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Disimpulkannya penelitian ini belum berhasil, ya gitu. Jadi tidak harus berhasil. Itulah namanya ciri khas PTK. Nah, apakah laporannya bisa digunakan naik pangkat? Bisa, yang tidak berhasil itu, gitu ya. Kemudian tidak perlu populasi sampel, nggak ada, hanya kelas itu. Tidak mengenal eksperimen kontrol, ya kayak penelitian eksperimen kontrol. Dibanding-bandingkan misalnya 7A, 7B, 7C, nggak seperti itu bukan PTK. Ya, kita penelitian tindakan kelas bukan eksperimen. Kemudian pasti melalui siklus. Nih, ini siklus atau tahap ya. Ada yang buatnya siklus, namanya tahap juga sama aja. Ya, silahkan itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini masih lanjut ya tadi. Nah, ciri khasnya adanya tindakan, action nyata. Jadi gini Bapak Ibu, sekarang mulai kita pikirkan dulu, apa permasalahan pembelajaran selama ini di masa pandemi. Kita ngajar sudah gimana? Apakah sudah merdeka belajar misalnya ya? Apakah sudah berpihak pada murid? Apakah sudah kolaboratif? Apakah sudah project? Apakah sudah student center gitu ya? Nah, itu menjadi masalah kan? Nah, setelah itu baru kita ambil tindakan nih, berarti perubahan strategi ngajar ya. Kalau gunakan media misalnya, nah selama ini kita pakai apa? Mungkin pakai sekedar ceramah, sekedar diskusi. Nah, kita robah, gunakan apa yang lain? Yang arif lokal aja, misalnya menggunakan alam sekitar dengan benda-benda yang sederhana, ya kan, yang berbasis bisa apa namanya mengatasi masalah lingkungan, yang kayak gitu bisa menjadi bahan untuk action ya, tindakan memperbaiki pembelajaran. Jadi intinya tindakan itu dilakukan melalui kegiatan PBM ya, proses belajar mengajar, untuk memecahkan masalah praktis gitu ya, seperti itu. Oke, kita segini. Nah, ini dari ada ya ciri khusus ya. Minimum 2 siklus. Nah, setiap siklusnya itu minimal 3 kali pertemuan ya. Satu siklus minimal 3 kali pertemuan. Jadi Bapak Ibu, dokumen PTK itu kalau dilihat dari siklusnya kan minimal 2 siklus. Satu siklus adalah 3 kali pertemuan. Berarti PTK itu minimal 6 kali pertemuan. Ya, plus dengan observasi awal, berarti 7 kali pertemuan. Itu minimal. Jadi kalau PTK iya. Ibu Sri, punten Ibu Sri, tolong di mute ya Bu Sri Wahyuni. Kayaknya ditinggal nih. Bu Sri Wahyuni. Ya udah saya coba mute, nggak bisa mute ini. Nggak bisa di mute ini. Iya. Minta tolong kerjasamanya ya Bapak Ibu. Oke, makasih Bapak Ibu. Sudah. Ya, jadi PTK itu minimum 2 siklus. Satu siklusnya 3 kali pertemuan. Berarti Bapak Ibu, satu PTK itu minimal 6 kali pertemuan. Itu udah minimal. Belum itu pra-observasi. Pra-observasi kan 1 kali minimal atau 2 kali. Berarti 7 kali. Minimal 7 kali. Nah, dokumen foto-fotonya dilampirkan di belakang, minimal ada 7 foto Bapak Ibu. Itu udah minimal. 7, 8, 9 ya, paling banyak ya. Tapi kalau satu kali pertemuan 2 foto, udah berapa? Udah 14, ya kan? Kalau misalnya seandainya 1 saja ya, itu dokumen-dokumen ya. Kemudian PTK itu dilaksanakan adalah per semester 1. Jadi 1 tahun hanya ada 2 PTK, itu maksimal. Itu kalau Bapak Ibu rajin. Jadi 4 tahun kenaikan pangkat, kalau membuat PTK Bapak Ibu bisa buat 8, sudah maksimal ya. Tapi kalau setahun sekali lebih baik ya, setahun sekali, tahun pelajaran 2021-22, 22-23 sekali-sekali itu sudah cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang diamati itu bukan hasilnya, tetapi proses Bapak Ibu ya, aktivitas. Nanti kita lihat apa-apa saja yang bisa dijadikan judul buat PTK. Kita lanjut. Nah ini, jadi Bapak Ibu ini adalah sebuah apa namanya refleksi ya. PBM selama ini gimana? Tindakan barunya apa? Gitu ya.
itulah ke siswa, ke metode, ke isi ajaran. Ya. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, ini adalah pelaksanaan PTK itu selama 1 semester 6 lama, itu adalah merencanakan dulu, namanya usulan PTK, ya namanya pra penyiapan usulan PTK atau proposal. 2 bulan melaksanakan, 2 bulan menulis, jadi pas, ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini siklusnya, nih siklus 1, siklus 2, ini bolak-balik. Mulai awal dari apa? Dari refleksi dulu. Jadi nggak boleh langsung merencanakan. Kita refleksi. Ini yang dikenal dengan namanya prasiklus. Ini nanti ada hasil di prasiklus. Prasiklusnya gimana hasilnya? Secara deskriptif maupun secara kuantitatif kita tuliskan. Hasilnya begini, nilainya begini, anaknya begini, ya kan? Sebelum ada tindakan. Setelah itu kita rencanakan nih buat RPP yang sesuai dengan obat atau ramuan yang action yang akan kita lakukan RPP-nya. Terus kita laksanakan, terus diamati. Siapa yang ngamati? Bapak, Ibu, dan observer. Bapak, Ibu ngajar di kelas itu, kalau saat melakukan PTK itu harus minimal 2 orang Bapak, Ibu. Ibu dengan teman Ibu gitu. Kalau mau 3 orang boleh. Ibu sendiri dibantu sama 2 orang. Guru yang semapel atau yang serumpun. Itu pasti begitu. Ya. Terusnya pindah ke sini, refleksi itu. Nanti kalau refleksi minta bantuan observer ini, mengamati gimana tadi saya ngajar, udah tercapai belum RPP-nya, ya kan seperti ini. Belum berhasil sesuai dengan indikator, maka lanjut ke siklus 2 ya. Dan begitu seterusnya, siklus 3, siklus 4, nggak selesai stop. Nggak usah dilanjutkan. Ini karena kebijakan. Nanti kalau melanjutkan pakai ini terus, sementara media yang lain nggak digunakan, juga nggak akan efektif. Karena PTK tidak boleh mengganggu, ya tidak boleh mengganggu dari PBM, sehingga udah 4 kali kita stop. Nanti boleh disimpulkan di halaman kesimpulan ya, kita sampaikan bahwa PTK tidak berhasil ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ini saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan refleksi awal. Refleksi itu apa Bapak Ibu ya? Kita lihat nih ya. Ini cerita-cerita lucu Bapak Ibu ya, dari Balada Malih Tongtong. Nah, ini Bapak Ibu. Ini misalnya guru IPA nih ya, seperti ini. Ada apa nih pembelajaran kita? Ya. Nah, gimana nih? Oleh Pak Malih ini ternyata hasil belajar siswa ini pada IPA ya misalnya ya, konsep tekanan zat masih rendah. Nah, ini kan refleksi nih. Nah, terus minta saran ke teman-teman nih. Nah, ini kata Empok ini, emang dari mana lo tahu hasil belajar tuh bocah jeblok misalnya gitu ya, rendah gitu ya. Nah, dia lihat dari mana? Dari hasil-hasil ulangan, dari apa lagi? Ini bisa dari observasi awal, Bapak Ibu ya, dari melihat pengamatan tuh, gimana nih? Kayaknya siswanya nggak termotivasi, siswanya malas atau gimana gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa kita gunakan sebagai refleksi awal. Nah, selanjutnya kita memikirkan nih, kenapa ya hasil belajar saya ngajar selama ini nggak tuntas, tidak sesuai dengan KKM, ya kan ada apa ini? Baik yang kognitif, afektif maupun psikomotor gitu ya. Nah, oleh karena itu lanjut nih ada saran gitu kan teman-teman nih. Nah, ini kan oh ya seperti ini. Ya, boleh Pak, ada yang mau tanya? Oh ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini makanya harus ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini hanya tanda-tanda saja ya, iseng-iseng. Nah, inilah. Nah, suruh kontemplasi. Ini kata Syahrini, Bapak pakai media apa? Settingnya gimana? Katanya gitu ya. Nah, ini lucu-lucu Bapak Ibu ya, cerita seperti ini. Nah, sehingga ini Pak Malik sadar nih, hehehe ya, tugas saya sudah dikembalikan. Ini tanda tangan. Nah, apa ada metode ceramah? Media ada, tapi jarang dipakai katanya. Nah, gitu kan. Nah, oleh karena itu, gimana settingnya nih yang bagus? Misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, cerita tadi semua itu adalah cerita refleksi. Jadi intinya kalau refleksi itu adalah sebuah kegiatan kita nih, guru nih ya, selaku pendidik, menemukanali masalah-masalah dan menganalisis faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab masalah itu apa. Gitu ya. Ingat ya, masalahnya hanya masalah praktis di pembelajaran, bukan masalah di luar kelas, bukan. Ya, jadi karena namanya PTK,
Penelitian tindakan kelas untuk perbaikan kelas, bukan untuk sekolah ya, tapi untuk kelas itu. Jadi intinya ini Bapak Ibu ya, kegiatan menemukan masalah dan menganalisis faktor-faktornya apa. Siapa yang analisis? Ya kita sendiri, gurunya yang tahu. Nah, kita lihat sini. Nih, untuk bisa menganalisis masalah Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai. Ini pertama, pilihlah masalah yang penting. Jadi yang terpenting kan masalah itu banyak ya. Masa pandemi begini bisa motivasi siswa, bisa keterampilan, bisa prestasi, bisa masalah minat, ya kan? Masalah semangat dan semuanya, ya banyak ya. Nah kemudian hindari masalah di luar kemampuan. Pilihlah masalah yang kecil dan terbatas. Nih, jadi orientasinya fokus kepada masalah kelas. Jangan yang luas-luas, Bapak Ibu ya. Jangan masalah keluarga dan semuanya, jangan lingkungan sekitar, tapi di kelas kita. Masalah mana yang diprioritaskan? Usahakan bekerja kolaboratif. Ini boleh juga di prasiklus itu kita wawancara ya. Kita wawancara dengan siswa boleh, dengan guru yang serumpun boleh. Itu dijadikan observasi prasiklus ya. Nanti itu dicantumkan di bab 4 ya. Seperti apa itu hasilnya. Nah, bidang garapan ini Bapak Ibu, metode ngajar, strategi, model, prosedur, media, ini bidang-bidang daripada PTK. Bu Dewi Rati, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau konfirmasi terkait dengan menemukan masalah ya, silakan. Baik, Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan setengahnya dari Pak Darno, ada yang mau ditanyakan? Mangga, silakan. Berjalan aja ya Pak Darno ya. Kalau ada yang mau bertanya. Ayo Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini untuk pengembangan diri kita. Ibu semangat ya. Udah ngantuk, ngantuk. Saya mau salam dulu nih sama teman kita dulu nih Pak. Mudah-mudahan masih tetap standby. Ibu Nurlela, Bu Ani Nurlela, SMP Negeri 2 Megamendung. Adakah? Halo, ada. Ibu. Ya, halo. Sehat ya Bu ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Bagaimana ini dengan Bu Sri? Nah, ini Bu Sri Meti Wulandari nih. Alhamdulillah. Nah, ini biasanya Bu Sri ini kaya dengan pertanyaan nih. Siap, menyimak dulu. Oh, menyimak dulu. Oke, baik. Ada Bu Adita Martin dari SMP Negeri 1 Babakan Madang. Ini mas saudara saya nih, Babakan Madang 1. Mana Bu Adita? Standby kah Bu Adita? Ada. Oke. Alhamdulillah banyak juga nih dari Madang 1 ya. Ada Bu Ika, ada Bu Sri Sumartiatun, ada Bu Antin, ada Bu Rine. Nah, ada Bu Haji Rina juga. Dari Madang 1, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Bu Antin rajin pelatihan, Bu Antin. Oh, Bu Antin. Ini biasanya Bu Antin juga rajin bertanya nih. Adakah Bu Antin? Hadir, Bu. Oh, hadir. Ada yang mau ditanyakan? Bu Antin? Belum, Bu. Belum, masih menyimak. Sepertinya Saya juga pernah tuh hari nggak sama bajunya. Ibu ya, sambil berjalan ya, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, jadi langkah pertama ini menyusun rencana perbaikan ya. Tadi kan udah refleksi ya, udah refleksi nih ini masalahnya. Kita susun rencananya ya. Ini ada cerita lagi nih. Nah, ini kan masih yang tadi ya, masih malis tongtong nih. Nah, sarankan kan ganti tuh modelnya yang inovatif ya. Ini cerita-cerita menurut. Nah, ini ada lagi nih. Gimana yang menarik perhatian Bapak Ibu ya dan semuanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita itu memang seperti artis Bapak Ibu ya, seperti ya memang artis ya. Karena guru itu adalah pelaku utama ujung tombak di lapangan. Apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi perilaku siswa kan. Belajar itu merubah perilaku secara kognitif, afektif dan psikomotor ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mendesain apalagi sekarang dengan Merdeka Belajar itu kita benar-benar berpihak pada murid ya, sampai itu ada klausul menghamba pada murid ya. Ada menghamba. Tapi ya nanti kita ini ya kita sikapi ya Bapak Ibu ya.
Tapi yang jelas kita harus berpihak pada murid ya. Nah, ya, setelah itu dilaksanakan, kita akan melaksanakan ini katanya menggunakan media setting yang bagus ya untuk PTK kita. Nah, Bapak Ibu, jadi pada tahap perencanaan itu kita apa yang kita lakukan? Nah, Bapak Ibu kan selama ini membuat apa? Membuat RPP kan? Iya benar, itu nggak salah. Itu RPP perbaikan, memperbaiki kelemahan yang terjadi pada proses pembelajaran ya. Dari hasil analisis penyebab masalah, terus strategi yang dipilih apa, kita pecahkan secara logis ya, seperti ini. Pak Ibu ya sebenarnya ini ilmu-ilmu udah lama ya kayak gini, udah sering kali diulang-ulang ya. Cuma masalahnya kita itu kadang malas apa gimana ya nggak tahu melaksanakannya ini ya gitu ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke template ya, bagaimana cara di bab pendahuluan, bab 1. Karena hari ini saya sampai bab 2 ya. Nanti ada pelan-pelan ya, kita akan sama-sama sharing di sini. Nah, Bapak Ibu, setelah itu implementasi nih. Implementasi rencana itu artinya RPP yang sudah disusun dengan baik tadi disetting oleh kita bersama tim kolaborator itu kita laksanakan. Jadi bukan RPP udah bagus nggak dilaksanakan, ya percuma juga ya. Jadi RPP wajib dibuat kalau dalam PTK ini. Nah, nanti ada yang tanya, RPP 1 lembar ya Pak ya? Bukan, nggak ada kayak gitu. RPP yang lengkap Bapak Ibu ya. Jadi RPP yang lengkap dengan Pak Dano, punten di chat ada yang mau bertanya. Oke, siap. Ya, saya bacakan ya. Dari mana ini? Bu Anda Nurlela. Oh iya Bu Ane, ya. Saya mengikuti webinar PTK. Katanya 2 kali pertemuan. Yang jadi pertanyaannya, satu siklus itu minimal 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan? Atur nuhun. Ya, satu siklus Bu, tadi udah ya, minimal 3, bukan 2 Bu, 3 kali. Satu siklus tuh. Satu siklus 3 kali pertemuan. Minimal 2 siklus, berarti kan minimal 6 kali pertemuan. Oh iya. 6, kan ditambah dengan praobservasi awal sebelum ada itu 7 tuh, itu minimal udah 7. Ya 7 kan. Nanti lihat di dokumennya itu kalau tim penilai lihat fotonya ada 7 enggak itu minimal kalau sekali pertemuan 1 gitu. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Enggak ada lagi, Bu? Tidak ada, Pak. Ya, dilanjut. Oke. Bapak Ibu kita teruskan ya. Pada tahap pelaksanaan ya itu adalah kita mengimplementasikan ya pembelajaran. Jadi kita memodifikasi tindakan Bapak Ibu. Tindakannya yang sudah sesuai dengan yang kita rancang ya, RPP tadi gimana gitu. Nah, berikutnya observasi nih. Tuh, pengamatan. Siapa yang jadi observasi? Tadi kan ya, observer yaitu orang yang mengamati itu adalah teman kita, rekan sejawat. Itulah guru semata pelajaran atau serumpun. Ya, biasanya kalau sekolah itu kalau di contoh di SMP 2 Cibumbulang ya, itu ada 5 guru IPA, maka boleh kita minta bantuan 2 guru atau 1 guru juga boleh. Nah, ini ada lagi nih Pak Darno yang mau bertanya lewat chatting dari Ibu Neni. Ya. Neni Masito. Pertanyaannya adalah tentang bidang garapan PTK. Harus salah satu ataukah boleh 2 dari yang tertulis itu? Ya, oke. Jadi ya ini ya bidang garapan tadi ini sebentar. Nih, tadi bidang garapannya itu banyak ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, bidang garapan itu salah satu, jangan semua, nanti bingung. Jadi mana kan judulnya spesifik. Nanti misalnya metode nih, metode strategi ya, ada model gitu kan. Misalnya model pembelajaran proyek. Jadi tuliskan model pembelajaran proyek untuk pembelajaran pendirian siswa gitu kan. Di kelas berapa itu? Kelas 7 1 tahun pelajaran gitu. Lengkap. Jadi PTK-nya spesifik Bapak Ibu judulnya dituliskan. Tapi nanti ada aturan tidak boleh lebih dari 20 kata ya. Jadi kita bisalah kita kemas sedemikian rupa sehingga tidak lebih dari 20 kata. Bapak Ibu ya, ini salah satu Bu ya, salah satu saja. Tidak semua, nanti bingung kalau ini cantumin semua, ya memang banyak masalah.
ya nanti gimana itu garapnya? Ya gitu. Oke. Lanjut. Ya, bagaimana Bu Neni? Bu Neni, penjelasan dari Pak Darno sudah Iya. paham? Sudah Ibu, Sudah. terima kasih Oke. atas. Ya, sama-sama. Ada satu lagi nih Pak Darno yang bertanya lewat chatting dari Bapak Muhammad Agus Prayitno. Nah, kebetulan Pak Agus ini dia sekolahnya itu dari sekolah penggerak. Ya. Kalau untuk sekolah penggerak yang dilampirkan berupa RPP ataukah modul ajar? Oke, Pak Agus ya. Selamat Pak Agus ya, sekolah penggerak ya. Pak Agus semoga tetap mewarnai Bapak Ibu ya, sekolah di Kabupaten Bogor ya, ataupun di mana aja. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang wacana yang terbaru RPP itu di ajar itu mencakup nanti berbagai ada capaian pembelajaran, ada profil siswa, dan bahkan khusus ya, nanti sudah lengkap dengan semua strategi pembelajaran diferensiasi dan semuanya Bapak Ibu. Kita ikuti kurikulum yang terbaru. Kalau misalnya sudah menerapkan itu, RPP-nya ya otomatis digantikan dengan modul ajar ya gitu. Jadi sebenarnya sama gitu. Tapi kalau sekolahnya belum penggerak, pakai kurikulum 2013 kan macam-macam tuh. 2013 nanti yang apa namanya, yang murni, apa yang sudah diadaptasi ya kan, atau nanti yang kategorinya ada yang mandiri Bapak Ibu ya, ada yang kategorinya apa namanya berbagi gitu ya. Nah itu nanti akan beda lagi ya. Itu Bu ya, bisa kita gantikan. Oke, ada lagi Pak Nadi itu. Nanti ya silakan. Bagaimana Pak Muhammad? Pak Muhammad Agus? Oke, kita lanjut ke Pak Nedi. Silakan Pak Nedi. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke masalah garapan PTK. Salah satunya tadi tertulis perubahan sikap dan nilai. Jadi selama ini kan bayangan saya itu PTK ini berkaitan dengan metode pembelajaran termasuk materi juga. Tapi di sini tertulis dalam bidang garapan itu ada perubahan sikap dan nilai. Berarti ketika di sekolah ini misalkan ada program pembiasaan, misalkan gerakan literasi, kemudian ada perubahan sikap dari awalnya anak tidak terbiasa untuk literasi, kemudian dia jadi biasa membaca. Ini juga bisa Pak dimuat dalam PTK berarti. Ya, langsung Bu. Oke. Ya Bapak, makasih Pak Nedi ya. Jadi perubahan sikap dan nilai di sini kan hasil belajar itu Bapak Ibu ada 3 ya secara umum ya. Ada kognitif, itulah pengetahuan. Sikap dan nilai itu maksudnya kayak afektif Pak. Bisa Pak. Ya, psikomotor kan keterampilan. Nanti dibagi lagi. Nah, tadi apakah pembiasaan itu masuk ke sikap ya? Nanti kalau misalnya masuk ke situ bisa Pak, silahkan saja. Tapi bukan berarti bukan sekali pembiasaan terus, karena nanti ciri khasnya itu berupa siklus Pak, dan di kelas itu. Tapi kalau khusus misalnya di kelas itu mau menerapkan apa ya Bapak? Misalnya contohnya apa Pak judulnya langsung? Mau sikap. Bisa menyampaikan judulnya nggak? Yang akan diteliti. Misalkan di sekolah itu kan ada program Manusa Bagja, maca nulis sasarengan terus berbagi beja. Nah, ini kan pembiasaan anak untuk bisa belajar, bisa membaca, kemudian memahami isi bacaan dan menyampaikan. Nah, itu nanti masuk ke best practice, Pak. Ya bisa ke PI yang lain, kan PI banyak. Itu masuk ke best practice nanti. Kalau misal dengan pembiasaan bisa merubah, itu nggak ada siklus-siklus, Pak. Oh iya. Nah, yang dimaksud sikap di sini. Itu kecilku masih bayi, mau ditinggal Feedback, Bu. Ya. Oke. Ya, Pak. Jadi yang dimaksud dengan sikap dan nilai sini maksudnya adalah yang hasil belajar yang afektif, Pak. Jadi misalnya nanti gini, sikap itu, misalnya apakah sikap itu nanti apakah udah muncul gitu Bapak Ibu ya? Apakah sudah berkembang, udah tumbuh gitu, Pak? Seperti itu. Ya kan? Sikap karakternya. Jadi misalnya apa? Misalnya pembelajaran apa ya? Berbasis project misalnya untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan siswa gitu Pak. Ya, Pak. Seperti itu ya.
Jadi yang dimaksud Bapak tadi, kalau pembiasaan itu maksudnya pendidikan karakter, itu bisa best practice Pak, nanti masuknya. Ada nilainya juga Pak, silakan aja. Ya, nanti di hari kedua, ketiga ada best practice, nanti ditawarkan oleh Bu Tati ya, sama Bu. Siap Pak, terima kasih Pak Darno. Siap. Kita lanjut. Oke, tadi kan udah ya, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Tadi observasi. Nah ini Bapak Ibu ya, ini teman kita ya. Jadi Bapak Ibu, dalam mengobservasi ini kita kumpulkan data berkaitan pembelajaran. Objek yang diamati adalah peristiwa yang terjadi, yang menjadi indikator. Ingat, ada indikator keberhasilan. Jadi Bapak Ibu, tentukan dulu di awal, keberhasilan itu sikapnya gimana? Apakah sikapnya tadi yang Bapak inginkan sampai cukup, baik, atau amat baik gitu Pak. Itu nanti bisa kalau dikuantitatifkan pakai skala, bisa juga. Kalau yang misalnya cukup itu dari 60 sampai 70 misalnya gitu. Bisa boleh-boleh aja. 75 sampai 85 itu baik. 85 sampai 100 amat baik gitu. Itu bisa Pak, seperti itu. Itu silahkan aja ya. Tapi ditetapkan dulu Pak, jangan dirubah setelah tindakan, jangan. Bapak harus komitmen konsisten ya, konsisten pada indikator keberhasilannya dulu. Karena kita benar-benar udah ada perubahan apa belum. Tentunya nanti pertimbangan dari tadi posisi observer ya, observasi tadi itu sangat penting ya teman-teman kita. Nah, apa yang diobservasi ini Pak nih ya. Jadi yang diobservasi ya siswa, apanya hasil belajar, ini lain-lain ya. Sesuai dengan variabel yang nanti ada variabel terikat dan bebas itu ya. Jadi yang terikat itu apa? Prestasi belajar, apa motivasi atau apa gitu ya. Nah, juga guru bagaimana yang tadi oleh observer ya, terus keadaan kelas juga dilihatin ya. Nah, tanyakan tadi kan siapa yang mengobservasi teman-teman kita. Jadi teman-teman kita menjadi rekan sejawat untuk kolaborator ya, nanti gantian. Nah, sekarang PTK saya misalnya nanti gantian lagi dengan PTK Ibu ya, gantian observasi itu juga boleh. Nah, ini instrumennya, jadi bisa menggunakan tes. Ini kalau kognitif kan, nah, ini non tes yang sikap tadi Pak. Non tes kan menggunakan pengamatan, ya itu kan non tes ya, observasi lembar, ini wawancara angket ya juga boleh. Terus kita interpretasikan, analisis data. Nah, ini di beberapa apa namanya kasus kadang-kadang tidak, walaupun tidak dituliskan seperti skripsi ya. Skripsi kan ada H0 hipotesis tidak kerja ya, 0 ya, ada H1 seperti kerja gitu. Nah, Bapak Ibu ini perlu juga. Jadi maksudnya biar tahu kalau hipotesisnya itu jadi penggunaan media TikTok nah bisa meningkatkan gitu kan, bisa meningkatkan semangat siswa gitu. Nah, hipotesis nolnya kan media TikTok tidak dapat meningkatkan gitu. Jadi nanti apakah hipotesisnya ditolak apa diterima gitu ya, seperti itu ya. Itu sesuai dengan indikator nanti. Nah, berhasilkah? Nah, jika berhasil itu alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jika tidak berhasil Bapak Ibu tidak masalah. Nah, nih, katakan di sini Bapak Ibu, PTK itu tidak harus berhasil. Tadi kan ada batas tadi sampai 4 kali. Kalau di Kabupaten Bogor loh ya, itu kesepakatan mungkin tim penilai atau kita bersama lah ya. Jadi udah 4 kali tidak berhasil, udah stop aja. Kita sampaikan di simpulan, PTK ini belum berhasil karena belum mencapai keberhasilan atau indikator keberhasilan dengan kriteria bla 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 gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau berhasil itu yang kita harapkan alhamdulillah ya. Nah, berikutnya ini baru perencanaan ya. Jadi lama tahapannya itu direncanakan dulu yang namanya membuat tadi apa proposal ya. Nah, inilah siklus-siklus itu Bapak Ibu ya. Ini sama sebenarnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 kesalahan PTK. Bapak Ibu ini umum dulu ya sebelum nanti ini waktunya masih panjang ya. Kita masih sampai jam 2:30-an, jam 3 ya. Pak. Jadi ya. Nanti kita ke teknis ke bab 1, bab 2 ya lebih seru. Tapi ini harus biar Bapak Ibu bagi yang sudah paham tentang PTK ini adalah pengayaan Bapak Ibu ya. Jadi kita kerjasama apa namanya memberikan semangat kembali. Kemarin udah ngerti Pak Darno sudah tahu PTK seperti ini begini-begini gitu ya. Nah karena mudah-mudahan dengan adanya
penguatan ini Bapak Ibu akan semangat lagi gitu ya. Semangat lagi dengan PTK itu. Tapi kalau ini merupakan baru bagi Bapak Ibu, ya tidak apa-apa ya. Dan kita harus memang terus belajar ya. Bapak Ibu, ini ada 3 kesalahan PTK yang sering-sering kita temuin ya. Bapak Ibu, ini yang salah nih. Pertama, isi ajaran, isi itu materi, itu diulang pada siklus kedua. Jadi misalnya kalau dalam pelajaran PPKN misalnya, materinya adalah tentang Pancasila. Itu di siklus 1. Nah, nanti siklus 2, Bapak Ibu nggak usah mengulang, tidak usah mengulang tentang Pancasila. Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan materi lain tentang HAM, tentang apa gitu. Jangan berpatokan pada materi itu, jangan. Jadi lanjut. Nah, artinya kan tidak mengganggu kurikulum, tidak mengganggu program semester Bapak Ibu, ya lanjutkan gitu. Yang kedua, nih, metode mengajarnya itu dirubah, itu yang salah. Justru yang dilanjutkan itu adalah materinya, metode mengajarnya tetap sama. Kan tadi menggunakan apa? Menggunakan media STEM, menggunakan media TikTok, menggunakan project based learning, ya kan? Menggunakan apa misalnya ya observasi lingkungan atau dan sebagainya. Itu lanjut terus. Tetap ditahankan metodenya karena yang kita uji adalah metodenya, actionnya itu jangan dirubah gitu ya. Yang ketiga, ini kesalahan nih. Siswanya dirubah kelasnya ini juga salah. Bapak Ibu tetap ngajar di kelas itu. Siklus 1 di 7A, siklus 2 7B, siklus ketiga berikutnya ganti-ganti itu salah. Siklus 1 7A, siklus 2 7A, siklus 3 7A, terus siklus 4 juga 7A. Tetap di situ terus. Nggak boleh rubah-rubah siswanya. Ada yang SIP 2 SIP, SIP 1 SIP 2. Bapak Ibu harus konsisten sama SIP tadi yang 18 orang saja. Udah itu diamati. Jangan pindah ke SIP yang kedua. Itu juga salah ya gitu. Ini Bapak Ibu ya. Kita mulai menulis judul ya. Nah, seperti ini. Pak Darno, punten. Siap. Menarik sekali nih yang tadi nih tentang 3 kesalahan PTK ya. Nah, sedangkan yang saya ketahui ini ya, banyak persepsi bahwa untuk yang pertama itu isi ajaran atau materinya itu untuk siklus pertama dan kedua itu sama. Ya, itu salah. Gitu. Yang apa? Yang dialami gitu ya Pak ya gitu. Karena kan begini Pak, itu untuk materi kan itu memang harus sama. Nah, justru yang di metodenya itulah kami mencari langkah yang lain gitu loh Pak. Oh, salah itu. Ya, boleh Bu. Ya, memang itu kan solusi, tapi kan kita konsisten dengan judul kita Bu. Jadi gini. Karena kan begini Pak, dari siklus pertama materi itu ternyata kan gagal. Oh, berarti dari mananya nih? Oh, mungkin kita lihat, mungkin kita berubah dari metodenya gitu ya Pak ya. Nah, atau dari teknik pengajarannya. Nah, bagaimana caranya dengan materi yang sama itu hanya bisa berhasil? Oh, ternyata dengan metode dan teknik pengajaran yang beda. Begitu loh Pak. Bukan seperti itu. Nah, itu boleh untuk tahun berikutnya. Untuk tahun berikutnya PTK. Jadi Bapak Ibu kan tahun ini menggunakan metode, misalnya metodenya apa yang terbaru, diferensiasi misalnya Bu ya. Ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil nggak masalah Bu, siklus 1, 2, 3. Kan PTK nggak ditolak, biarin aja. Nggak berhasil. Nah Ibu nggak perlu, kalau Ibu mau ganti metode lagi, bukan diferensiasi, metode lain, di tahun depan aja Bu. Tahun depan gitu. Jadi metode jangan dirubah. Jangan. Karena kita bukan apa namanya, bukan isinya yang mau diuji, bukan isi materi tentang misalnya kalau IPA itu ekosistem misalnya, nanti bab ekosistem bab 1, berikutnya tentang apalagi ya, tentang rantai makanan atau apa gitu ya, tentang kalor, tentang daya, gitu. Lanjut aja Bu seperti itu, tetap menggunakan metode yang sama gitu. Kalau Ibu rubah metode, walaupun kita tahu bahwa materi yang pertama kita ajarkan itu tidak berhasil, nggak masalah. Kita masih lanjut ke materi berikutnya. Ya, tidak masalah. Kan kita bukan uji materi. Nah,
Makanya dalam PTK itu ada Tapi dua. kan artinya sebut itu. Jadi kan kita pengen guru itu dari setiap materi-materi yang kita ajarkan itu kan harus sudah dalam proses berhasil lah, sudah proses tuntas lah seperti itu. Ya, kita akan buat indikator keberhasilan, Bu. Tetapkan kan indikator keberhasilan nih. Indikatornya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Indikator keberhasilan itu kalau tercapai itu namanya berhasil, dihentikan siklusnya. Jika tidak berhasil, kita beri sampai 4 siklus. Jika tidak berhasil juga tidak masalah. Tidak masalah, Bu. Penelitian harus berhasil. Iya. Harus berhasil gitu ya. Terus kita kan bukan penelitian untuk menguji materi itu. Ini feedback nih, Bu. Ada feedback. Iya nih. Udah saya mood semuanya. Ya, dilanjut Pak Darno. Nah, nanti gini, judul itu, nanti kita belum masuk judul ya, itu ada 2, gini. Ada judul yang langsung ke materi. Langsung ke materi nih, misalnya peningkatan kedisiplinan siswa pada materi apa PPKN, kewarganegaraan misalnya gitu ya. Pada materi Pancasila atau apa, itu boleh. Gitu, boleh juga langsung pada mata pelajaran PKN, itu juga boleh. Nah, kalau Ibu misalnya menggunakan cenderung kepada materinya, itu juga boleh silahkan. Tapi diharapkan yang kalau sekarang yang KD-nya jamnya panjang, yang KD-KD-nya panjang. Tapi apakah berarti KD yang sedikit nggak boleh PTK? Tidak begitu, boleh. Makanya lanjutkan ke materi berikutnya, gitu ya. Ya. Jadi materi bukan menjadi, oh ini nggak berhasil materi ini, bukan. Kalau itu namanya ketuntasan belajar, itu namanya nanti remedial pengayaan, itu beda lagi Bu ceritanya. Ya. Ya, gitu ya. Baik. Beda. Ya, terima kasih Pak Darno. Ini ada yang mau bertanya nih Pak lewat chatting nih Pak. Dari Ibu apa dari Bapak ya? Anif Marfuah. Oh, Ibu sepertinya. Dari ya. Ibu, Bu Oh, Anif. dari Ibu. Ya, pertanyaannya adalah apakah untuk saat ini kita bisa melaksanakan PTK ketika pembelajaran di kelas hanya 50% siswa karena pandemi? Ya, ini makasih ya, sama dengan yang waktu pertemuan pertama ya. Gini, sampai hari ini belum ada klausul juknis, pedoman atau apapun yang melarang melakukan PTK di masa pandemi. Belum ada yang jelas. Sampai hari ini nih, dari kementerian, mau dari P4TK, dari LPMP, Disdik ya, apalagi Disdik ya, semuanya belum ada larangan untuk melaksanakan PTK. Berarti kalau belum ada larangan kan boleh ya, Bu? Nah, berarti boleh. Itu secara resmi. Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Syarat adalah bisa normal Bapak Ibu sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan. Nah, kemudian dalam PTK itu tidak ada dibatasi sama jumlah siswa. Nggak ada dalam panduan misalnya jumlah siswa minimal 30 atau 25, nggak ada. Yang ada itu nanti kalau misalnya menggunakan indikator keberhasilan, ketuntasannya adalah 85%, dihitung dari jumlah siswa yang diteliti berapa. Dari 10, 85 berarti berapa? 8 orang. 8 orang berhasil, ya sudah. 9 orang ya, nggak ada 8,5 ya. Jadi 9 orang gitu. 1 tidak berhasil, berarti sudah berhasil PTK-nya kan 85% ketuntasan klasikal gitu. Jadi artinya bukan dari kelas yang normal seperti yang di absen kita buat, siswa kelas 7A ada 40 orang, terus 40 diamat semua, bukan. Yang kita amati adalah siswa yang ikut di penelitian kita, Bu, yang hadir. Makanya terkadang jumlah siswa antara yang di absen dengan yang hadir PTK itu suka berbeda. Ya nggak apa-apa, real hadirnya kan seperti ini. Jadi pertemuan pertama itu menjadi penentu. Siswanya 40, yang hadir cuma 25. Nah, hanya 25 itu yang selamanya kita jadikan analisis dari data kita. Nah, kita nggak usah cerita ke siswa, oh kamu mah nggak ikut PTK, jangan masuk kelas. Nggak boleh. Ketiga, siswa yang lain ikut belajar, boleh Bu, silahkan aja. Itu rahasia kita. 25 itu A, B, C, D, nama-namanya ini. Itu yang tahu kita, konsisten kita dengan nama yang A, B, C, D, yang 15 orang itu. Yang menjadi fokus PTK kita. Gitu. Itu Bu ya. Oke, ada lagi? Ada Pak, ini dari Bu Anu lagi, Anu Nurela dari SMP Negeri 2 Megamendung. Siklus. Untuk prasiklus di bab 4
dibahas atau di bab 4 itu langsung membahas siklus 1 dan 2? Ya, siap. Prasiklus itu tadi kan namanya observasi awal, sama aja pratindakan. Ya betul Bu. Prasiklus itu bisa sekali, bisa 2 kali Bu. Data di mana sih kelemahan kita, masalah Bapak Ibu ya, apa sih yang terjadi gitu. Kemudian menyusun tindakan apa yang lakukan. Itu dibahas Bu, di bab pertama, di bab 4. Jadi sebelum siklus 1, siklus 2 dan 3 dan seterusnya, Bapak Ibu membahas dulu yang prasiklus. Gitu Bu Dewi. Iya. Betul, ya seperti itu. Bagaimana Bu Anu Nurela? Oh, beliau sedang sambil rapat Pak, rapat ujian sekolah, jadi hanya bertanya lewat chat. Nah, ini Pak Darno begini ya, saya itu sebenarnya jadi masih ada keraguan ya, karena masih ada 2 statement atau 2 pendapat ya dari pengawas. Ada yang menyatakan bahwa kalau Pak Darno itu kan menyatakan bahwa boleh ya di masa pandemi ini kita melakukan PTK. Ya, yang penting ada muridnya dan ada pertemuan, walaupun itu ada sesi-sesian ya Pak ya. Tapi sedangkan ada beberapa pengawas yang lainnya yang menyatakan bahwa PTK di masa pandemi itu tidak bisa dilaksanakan seperti itu Pak. Nah ini kita jadi bingung nih Pak. Jadi apakah kita mau yang sebenarnya kita mau saja nih Pak, sudah ada nih ancang-ancang di waktu saat-saat kita masa pandemi ya, memang banyak sekali yang permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat di dalam masa pandemi itu. Nah itu memang kalau memang andai kata memang bisa dijadikan PTK itu sebenarnya sangat baik juga, dan ternyata di masa pandemi itu luar biasa kita mendapatkan permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, namun kita jadi terkendala lagi nih, karena ternyata ada tanggapan lagi, ada istilahnya statement bahwa untuk PTK di masa pandemi itu ternyata tidak bisa dilaksanakan gitu loh Pak. Nah, terus yang kedua nih Pak, kalau Pak Darno kan untuk best practice itu kan kita tidak usah ada seminar ya Pak ya. Tidak ada. Nah, sedangkan ada beberapa pengawas yang memiliki statement menyatakan bahwa justru best practice bagaimanapun itu harus ada pelaksanaan seminar gitu loh Pak. Jadi gimana nih Pak? Ada 2 pendapat begini. Ya Bu, makasih. Jadi yang pertama tadi yang tidak membolehkan PTK Bapak Ibu ya, itu mungkin berangkat dari kondisi real ya, kenyataan di lapangan. Memang masa pandemi seperti ini siswanya juga udah motivasinya rendah, kemudian sarprasnya tidak mendukung, menggunakan sinyal yang enggak pas segala macam gitu ya, sehingga tidak memenuhi syarat normal gitu ya. Itu bisa diterima oleh akal pikiran, cuma sampai sekarang suruh tunjukkan aja secara resmi larangan itu kan nggak ada. Kalau Ya, saya Mas setuju Pak dengan pendapat Pak Darno. Boleh-boleh saja kita melakukan PTK masa pandemi, karena kan memang kita ada tatap mukanya ya Pak ya. Gitu. Ya baik Pak, dilanjut Pak Darno. Oke, tadi yang kedua, bukan tadi yang kedua apa tadi? Nah, best practice. Nah itu harusnya gini. Kalau setahu saya back practice mah tidak usah diseminarkan ya Pak ya, karena itu merupakan pengalaman yang terbaik buat kita gitu, yang kita laksanakan dalam pembelajaran. Tapi ada beberapa pendapat pengawas, ternyata back practice itu harus diseminarkan. Jadi itu juga ini kerja dari rasional pemikiran kita. Jadi kalau best practice itu kan pengalaman terbaik. Kalau di-share ke yang lain seminar kan bermanfaat gitu ya. Tapi kalau kita lihat di buku PKB, best practice itu nama lainnya tinjauan ilmiah namanya. Di yang 10 itu tidak ada itu syarat. Nah, kalaupun diseminarkan itu lebih baik, tapi kan tidak ada keharusan di situ. Kan kita kalau menilai menggunakan buku 4 dan buku 5. Buku 4 itu pedoman PKB-nya, buku 5 itu untuk tim penilai gitu. Itu, Bu. Iya, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, lanjut Pak Darno. Masih sama. Silakan, Pak. Ya, ini pra usulan segala macam. Bapak Ibu, kita lanjut ke ini ya, langsung ke bab 1.
Ini masih semua sama ini. Ini sistematika dan semuanya ya. Seperti nanti dibaca aja ini jumlah halaman ya, minimal 40 sampai 60. Terus ini format ya, seperti ini usulannya ini ya. Jadi bab 1 2 3 itulah usulan. Kita lihat ke sini. Ke template Bapak Ibu. Nih yang template yang bentar. Nah. Oke, Bapak Ibu. Ini template yang sudah saya isi kemarin waktu di pertemuan sesi pertama ya, tahap pertama. Ada beberapa peserta memiliki judul PTK. Nih. Jadi template-nya seperti ini. Ini misalnya ada judul ya, ini judul dari teman-teman yang tahap 1 kemarin, meningkatkan prestasi didik melalui model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 83 SMP titik ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ini judul, contoh judul Bapak Ibu ya. Nanti jadikan motivasi Bapak Ibu ya. Nah, di dalam judul ini, Bapak Ibu harus memenuhi 4 ini. Memuat siapa? Siapa itu objek yang ditingkatkan siapa? Berarti kan kelas nih. Nih, yang ini. Ganti warna lain ya. Siapa yang ditingkatkan adalah kelas 73. Saya ganti warna lain ya. Ya, kita ini. Nih, misalnya, siapa yang jawab ini? Di kelas 83. Kemudian, apa masalah yang ditingkatkan? Kalau apa itu berarti apa? Ini yang ditingkatkan adalah yang ditingkatkan prestasi. Nah, prestasi. Bagaimana? Jadi ada siapa, ada apa, bagaimana tindakannya? Dia menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu minimal ada 3 ini. Kemudian jadi 3 ini harus ada. Jadi ada siapa, ada apa, bagaimana. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Saya kira menyusun judul tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau udah ketemu siapa yang tingkatkan, apa dan bagaimana. Kemudian dikemas dalam bahasa formal. Makanya ditambah dengan upaya meningkatkan prestasi peserta didik melalui model pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nih 83 SMP mana harus lengkap nih ya. SMP misalnya ya, negeri gitu ya. 1 Cibinong misalnya. Jadi harus lengkap. Itu Bapak Ibu ya. Pak Darno, punten tulisan teksnya belum terlihat. Ya. Ya, keyboardnya belum Yang kelihatan. Pak Darno ketik. Kok bisa ya? Sebentar. Berarti share screen-nya. Oh. Saya stop dulu ya. Bentar saya stop. Nah, saya pindah lagi ke ini. Share lagi. Oh iya, ini khusus ke sini. Tadi khusus. Oke, kelihatan ya? Nah, sudah Pak. Ya, Bapak Ibu. Oke. Bentar nih, ini saya ini dulu. Oke, kita. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, ini cara merangkai judul dari awal nih ya, judul Bapak Ibu. Yang tadi kan Bapak Ibu sudah menganalisis permasalahan nih, dari refleksi segala macam masalahnya apa. Misalnya ketemu di model nih, fokus pada model. Nah, ternyata model selama ini adalah model pembelajaran konvensional, diskusi atau pembelajaran yang lain ya. Ternyata menjenuhkan, ternyata membosankan, ya. Tidak bisa meningkatkan motivasi siswa. Nah, kita ganti yang terbaru. Kita ganti adalah model berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, sebuah judul itu minimal ini 3 tadi kan. Ulang lagi ya. Pertama siapa? Siapa yang akan ditingkatkan? Nah, ini kasih nih di kelapa. Berarti khusus, makanya tidak bisa digeneralisasikan. Karena ini hanya nanti terjadi di kelas 83 SMP Negeri 1 Cibinong. Di 45 nggak berlaku. Kelas 7, kelas 9 nggak berlaku. Ini hanya berlaku di kelas itu saja. Itu makanya siapa, ya. Kemudian yang kedua, apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah ini prestasi, yang ini nih. Nah, prestasi yang ditingkatkan berdiferensiasi. Jadi ini wajib 3 ini harus ada ya dalam sebuah judul. Nah, nanti kalau misalnya ini misalnya ini ada lagi kan berdiferensiasi. Nah, ini tambahin lagi ini masih ada nih pada mata pelajaran kurang.
pada mata gini ya, pada mata pelajaran tuh khusus kan, mata pelajaran P tuh tambahin ya, kan khusus tuh ya. Nah nanti boleh Bapak Ibu ngambil ke mata pelajaran atau pada materi boleh, misalnya materi apa ya, pada materi kan buang ya, pada materi Pancasila misalnya apa ya, Pancasila gitu ya. Nah ini dihapus ini PKN-nya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi bisa ke materi, bisa ke mata pelajarannya ya. Kalau ini ada untuk apa plus minusnya ya. Tapi kalau pada materi itu Bapak Ibu kan harus fokus ke sini, nanti seolah-olah Bapak Ibu setelah selesai tidak berhasil, Bapak Ibu kan akan pindah ke materi lain tuh. Nah, seolah begitu ya. Itu nggak masalah, pindah aja. Tapi itu bukan apa namanya? Maaf, salah. Gini maaf, Bapak Ibu nggak bisa pindah ke materi lain, tapi dinyatakan tidak berhasil saja PTK-nya gitu ya. Tapi kalau ini materi pada mata pelajaran PKN, nih pada mata pelajaran PKN ini yang disarankan ini Bu. Pada mata pelajaran PKN kan selama semester kan banyak ya. Selama semester itu banyak materi PPKN ya namanya ya. PPKN gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lanjut ke materi lain ya. Tapi kalau misalnya tidak berhasil di materi yang fokus itu, Bapak Ibu bisa nyatakan sudah berapa siklus, misalnya 4 siklus ya saja gitu seperti itu. Oh iya. Ini nih Pak ya, yang tadi yang saya tanyakan ini ya. Dano mau tanya dong. Ya boleh. Oh silakan Bu Sri. Kalau yang mau kita teliti itu misalnya di kelas 8 itu justru materinya Pak, misalnya kan anak-anak kadang-kadang menulis EYD, kebetulan guru bahasa Indonesia Kan saya pada, Pak. Itu kan berarti EYD terus tuh Pak yang mau saya. Ya, EYD ya, ejaan yang itu ya, gitu Ya. kan. Pada EYD misalnya gitu. Nah, pada materi EYD, setelah materi EYD-nya belum selesai Bu, Ibu nggak tuntas kan? Iya. Nggak selesai, belum tuntas. Bapak Ibu berapa siklus? Udah belum tuntasnya. Kalau sudah 4 siklus, Bapak Ibu hentikan. Udah 4 siklus di Kabupaten Bogor loh ya. Iya. Di Kabupaten Bogor nih. 4 siklus nggak selesai materi EYD, hentikan. Nanti nyatakan tidak berhasil di simpulan, gitu Bu. Berarti materi tetap EYD ya Pak, jangan EYD berpindah terus. ya. Ya EYD terus. Oke. Iya. Ya EYD terus gitu. Makanya disarankan yang jamnya panjang, yang 6 kali pertemuan Bu, gitu disarankan. Iya. Kalau materi, tapi kalau ini pada mata pelajaran itu lagi ya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Iya. kan panjang nih. Bahasa Indonesia kan panjang tuh. Nah, misalnya Bahasa Indonesia sudah 2 siklus belum berhasil atau 3 siklus. Nah, materi yang ditentukan tadi bab 1 belum selesai. Lanjut ke bab 2 dan 3. Kalau itu bisa lanjut ya Pak ya. Ya Bu ya. Ya siap ya. Terima kasih Pak. Nah, jadi di sini ya, emang harus teliti Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini udah menjawab ya, judul itu minimal siapa, apa, dan bagaimana. Nah, setelah itu, ini yang kemarin coretan saya ya, ada abstrak ya. Nanti abstrak itu dibuatnya nanti. Abstrak itu setelah PTK-nya selesai. Ya, nanti bukan di proposal, nggak ada abstrak nanti. Setelah selesai baru dibuat. Karena abstrak itu merupakan resume dari isi PTK kita. Nah, ini Bapak Ibu, jatah saya sekarang bab 1 dan bab 2 ya. Kita sekarang masuk ke teknis Bapak Ibu. Di bab 1 itu adalah namanya pendahuluan ya. Tapi nanti ini kenapa ini latar belakang? Karena nanti bab 1 itu ada yang namanya latar belakang, bagian dari pendahuluan ya. Ada yang namanya latar belakang. Ini pasti nanti kalau ini pakai A gini ya. A latar belakang. Nah, seperti ini. Nah, untuk menuliskan di latar belakang, Bapak Ibu, ini cukup 6 paragraf ya. Terlalu banyak, Bapak Ibu ya? 6 paragraf banyak nggak? 6 paragraf. 6 paragraf. Biasanya hanya sampai 5 paragraf, Ya, Pak. boleh. Ini kita anjurkan ya 6 ya. 6 juga lebih baik sih. Ya. Kita lihat 6 paragraf itu apa? Ini teknis. Apalagi yang guru bahasa Indonesia sudah mudah kalimat paragraf ya. Biasanya kita kalau menyusun hal-hal paragraf ya, latar belakang itu dari umum ke khusus ya, yang namanya
induktif ya Bapak Ibu. Secara induktif ya. Jarang sekali yang dari secara deduktif dari khusus ke umum ya. Tapi itu boleh-boleh saja kalau misalnya dibangun naskahnya itu dari deduktif, dari hal yang khusus ke umum, itu juga nggak masalah. Cuma yang sering saya temuin khusus ya. Kita lihat. Nah, di paragraf 1 nih pertama nih. Di paragraf 1 itu kita tulis tentang tadi yang akan ditingkatkan, berarti yang terikatnya, Bapak Ibu ya. Ini yang peserta, yang tadi kan judulnya yang ini ya, ini mah yang kedua. Saya copy lagi yang ini. Ini kita fokus ke sini. Ini judul yang ini Bapak Ibu ya. Saya akan copy nih biar ingat. Ini biar langsung ke real jadi ke contoh. Kita kalau ke judul ini Bapak Ibu, nih yang ini tadi ya. Nih, Bapak Ibu, dari judul ini yang akan kita tingkatkan prestasi peserta didik. Berarti ini adalah yang menjadi variabel terikatnya Bapak Ibu ya. Yang terikatnya ini, prestasi peserta didik, ya kan? Yang variabel bebasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena salah satu yang mempengaruhi prestasi belajar itu adalah model ini ya. Nanti bisa dengan menggunakan model lain yang mempengaruhi prestasi gitu ya. Nah, berarti di paragraf ke-1 itu bicara tentang teori tentang prestasi peserta didik, ini kurang ya. Peserta didik ya atau siswa ya. Dan kebijakan tentang prestasi peserta didik gitu Bu cara. Nah, apa itu yang gimana caranya Pak? Caranya Bapak Ibu bisa nyari di internet. Silahkan. Prestasi itu apa? Pengertiannya. Prestasi itu filosofinya apa? Tulis teori ini tentang prestasi ini, ya kan? Terus kebijakan prestasi oleh Kemdikbud itu gimana gitu. Nah, contohnya seperti ini. Prestasi merupakan contoh ya. Prestasi merupakan ini, tapi ini nggak benar ya, contoh saja nih. Kemarin ini sambil sharing ya. Jadi paragraf pertama kan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu itu kan kita semua ya. Itu yang paling apa namanya? Yang paling susah itu mengawali. Kalimat awal tuh apa gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, benar Pak. Nah, Bapak Ibu, cara gini untuk mengawali bisa bunyi nih. Mau ngetik apa nih? Pusing ini. Ya kan? Gimana tanya? Bapak Ibu harus fokus kepada judul tadi ini pertama nih. Lihat nih. Yang kita tingkatkan apa dulu? Berarti prestasi peserta didik. Ya, berarti Bapak Ibu jangan bicara model berdiferensiasi, nggak boleh. Berdiferensiasi itu obatnya. Itu adalah ramuannya, itu obatnya. Itu nanti disimpan terakhir. Ya kan, disimpan terakhir, kalimat terakhir. Bapak Ibu jangan pikirannya jangan ke pembelajaran diferensiasi. Ini kebalik-balik kadang. Pembelajaran diferensiasi paragraf pertama ngomong tentang prestasi. Contohnya gini, prestasi merupakan capaian hasil yang diraih peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Nah, terus prestasi yang diharapkan itu adalah prestasi yang apa? Yang meningkat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor berapa. Itu adalah bicara kebijakan gitu. Gitu Bu ya. Sampai itu dulu ya. Itu teori. Nah, kalau judul lain tentang literasi, maka bicara masalah literasi gitu. Seperti itu. Ini pada paragraf ke-1. Jadi paragraf ke-1 itu tuliskan pengantar, ini intinya ini. Tuliskan pengantar ya, ini saya geser dulu nih. Oh, gini sih ya. Itu malah close ya. Bentar, sorry. Nah, ini masih kelihatan Bapak Ibu ya? Masih ya? Masih Pak, masih. Oke. Ini yang saya tandai nih. Ini saya kasih warna nih merah ya, biar Pak nih. Tuliskan, jadi pada paragraf 1 itu tuliskan pengantar yang memuat dasar teori atau kebijakan. Nah, itu dulu yang pertama umum dulu. Setelah itu baru masuk kedua. Nah, ini tergantung teorinya itu dan kebijakan tadi tergantung kepada judul Bapak Ibu. Ingat, yang paling diingat itu adalah mana yang menjadi variabel terikatnya gitu ya. Oke, yang kedua, paragraf 2 nih masuk nih. Baru ceritakan kondisi ideal yang berhubungan dengan tunggal. Contoh nih, di SMP yang di Cibinong
berdasarkan pengamatan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan prestasi. Jadi ceritanya kondisi ideal terkait dengan prestasi juga yang ada di paragraf 1 gitu. Seperti itu. Nanti ada data kan, ada tabel data nih hasil ulangan harian, ada ujian sekolah, boleh ya, itu dimasukkan di situ. Boleh ulangan harian, boleh prestasi lain, atau misalnya secara kualitatif berdasarkan apa? Ya pengamatan gitu ya, tuliskan di sini ya. Nah, ini kemarin yang literasi, kalau ini PTS ya, itu rapot mutu misalnya gitu ya, seperti itu. Baru masuk nih paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga itu tuliskan kondisi pada prasiklus. Nah, yang tadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya tentang di bab 4 itu tuliskan apa? Namanya prasiklus ya atau pratindakan ya. Tuliskan di sini. Jadi berdasarkan pengamatan awal itu gimana nih hasil dari prestasi. Nah, mungkin tentang gurunya juga selama ini gurunya menggunakan metode konvensional ya gitu ya. Kemudian kondisinya siswanya semangatnya kurang ya kan, banyak yang mengantuk gitu ya. Tuliskan di bab 3 tuh, di bab 3 di paragraf 3. Nih. Baru masuk paragraf keempat. Di paragraf keempat tuliskan yang menjadi penyebab. Nah, tadi kan sudah melakukan refleksi ya. Penyebabnya apa nih? Nah, siswa misalnya gini, siswa kurang termotivasi dikarenakan apa sebabnya ya? Karena metode selama ini konvensional, media pembelajarannya kurang dan sebagainya. Itu dituliskan di sini. Nah, ya. Jadi perkuat dengan teori. Nah, ini baru boleh nih. Nanti di bab pendahuluan di latar belakang itu boleh mencantumkan 1 atau 2 ya, tapi tidak boleh banyak-banyak ya, karena nanti lebih lengkapnya di tinjauan pustaka ya bab 2. Itu boleh hanya 1 atau 2 yang merupakan sintesis dari beberapa definisi konseptual ya yang menurut pendapat ahli, itu silahkan di sini. Nah, ini tuliskan di sini boleh. Baru masuk paragraf kelima. Di paragraf kelima sudah nuliskan tindakan yang akan digunakan sebagai alternatif. Nah, jadi bicara tadi masalah ini Bapak Ibu, masalah pembelajaran berdiferensiasi itu ditulis di paragraf kelima. Nih, baru tuliskan. Dalam hal ini penulis menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Terus nyari di internet, nyari di pustaka ya. Manfaat pembelajaran ini adalah apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Baru ditutup dengan terakhir. Nah, ini. Tadi boleh sampai paragraf 5 juga boleh. Tapi kalau yang 6 ini sudah merupakan statement terakhir, tuliskan penegasan dari yang ditulis. Jadi bukan kepada tujuan PTK, bukan kepada judul ya. Jadi dipertegas pembelajaran berdiferensiasi itu adalah apa gitu. Penguatan dari yang kelima ini gitu. Itu Bapak Ibu, kita masuk ini dulu ya paragraf ini. Apakah ada yang bertanya dulu? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari bab 1 ini? Ya. 6 paragraf ya. Bisa ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Bu. Bapak Ibu, setelah latar belakang dengan 6 paragraf, Bapak Ibu masuk ke rumusan masalah. Ingat nih. Nah, rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya. Misalnya yang 5W dan 1H gitu ya. Itu boleh dipilih itu. Tapi kalau misalnya, kalau saran saya jangan banyak-banyak. 1 apa 2 saja. Karena nanti kalau banyak Bapak Ibu lama juga, nanti nggak berhasil ya atau gimana. Maksudnya rumit juga gitu ya. Menurut saya mendingan dibatasi rumusan itu misalnya atau apa atau bagaimana gitu ya, gitu aja. Ya. Contohnya ini belum ada ya. Nah, kita tulis ya di sini. Saya tuliskan nih rumusan masalah. Dari ini ya, dari judul ini. Oke, saya copy lagi, saya akan buatkan rumusan masalah. Nih, saya pindahkan di sini. Nih, tadi ini rumusan masalah nih ya. Saya tuliskan ya di sini ya. Ctrl V, oke, rumusan masalah. Nah, ini ya, ini jangan diblok semua, harus menggunakan capitalize bagian ya. Nah, gini. Langsung saja ya. 1 misalnya rumusan masalah ya. Gitu ya. Boleh gini, apakah misalnya gitu ya. Apakah
apakah, jadi dibalik nih, pembelajaran berdiferensi dapat meningkatkan gitu ya. Apakah model gitu ini kan. Ini langsung praktek ya. Nih, apakah model pembelajaran berdiferensi, jangan upaya lagi, dapat gitu kan, dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Ini kita hapus pada mata pelajaran gitu Pak ya. Pada Indonesia di kelas SMP negeri, ini SMP ya, gitu ya. Ini SMP Binus Ganjil, tanda tanya di sini, tanda tanya. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti gunanya apa? Guna rumusan masalah ini. Ini nanti dijawab di kesimpulan. Jadi kesimpulan kalau rumusan masalahnya hanya satu, jawabannya apa nanti di rumusan? Ya, pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan, terbukti pada satu begini, 2 begini, 3 begini gitu Bapak Ibu. Jadi jawab ini kalau apakah, jawabannya iya atau tidak gitu. Tapi karena ini bahasanya bukan bahasa ngomong, bahasa lisan, bahasa apa namanya, bahasa resmi, jadi ya bukan ya iya dapat enggak gitu, tapi ya langsung saja pembelajaran berdiferensi dapat meningkatkan gitu ya. Terus yang kedua, misalnya ada 2 aja, bagaimana aja gini. Nih, copy ya. Nih, kita ganti di sini. Jadi cuma bedanya gini, bagaimana gitu kan. Bagaimana gitu ya. Jadi cuma ini aja Bu, apakah sama bagaimana nih kalau mau 2 aja, 1 nih. Bagaimana gitu. Bagaimana model berdiferensiasi dapat meningkatkan. Nah, nanti di kesimpulan bagaimana berarti nanti jawabannya di sini adalah proses nanti kan. Nanti di kesimpulan jawabannya kalau ini bicara adalah proses nanti. Nanti adalah sintesis kesimpulan ya, sintesis dari proses pembelajaran Berdiferensi. ya, berdiferensi. Nanti Bapak Ibu yang melakukan apa? Check your camera. Jadi cek banget Apa ini? Bapak Ibu mohon di-mute dulu ya. Jadi nanti sintesis dari proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya misalnya Bapak Ibu katakan kan, kesimpulan itu dimulai dari apa yang Bapak Ibu lakukan? Mulai dari sejak dari perencanaan, membuat apa, pelaksanaan, bagaimana kan? Nanti ada perencanaan ya dijelaskan di sini nanti. Ini saya kasih tanda dulu ya, misalnya ini misalnya mulai dari perencanaan, kan bagaimana? Nanti gimana cara melaksanakannya? Perencanaannya bagaimana ya kan? Terus pelaksanaan ya kan? Terus dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nanti itu jawabannya. Nah, tapi kalau cuma mau 2 boleh. Tapi ada lagi, misalnya mau apa lagi tambahin. Tapi nanti capek Bapak Ibu. Kalau 3 juga harus 3. Nah, kita kalau saran saya, kalau penelitian itu harus yang spesial, jadi yang khusus biar tercapai gitu ya. Jadi jangan melebar gitu ya, dibatasi. Ya, pembatasan masalah ya seperti ini. Boleh apakah, bagaimana gitu kan. Bapak Ibu pengen apa lagi misalnya ketiga? Ada lagi nggak? Misalnya mau pengen yang lain, mau tambahin lagi. Karakter misalnya ya, boleh. Misalnya mau tambahin lagi misalnya. Tapi ya terlalu banyak nanti luas. Misalnya, misalnya bagaimana hasil gitu kan? Boleh. Bagaimana? Ini udah ini model kan? Dapat meningkat udah hasil. Ya, saya kira cukup ya dengan 2 ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, silakan. Ini kesempatan yang baik ya, karena Pak Dano langsung praktik kepada bab 1 ini. Ya, ini untuk yang rumusan masalah. Nah, nanti lari ke tujuan. Nah, tujuannya Bapak Ibu, ini sudah jelas kita copy, gampang. Tujuannya tinggal gini, copy. Tujuannya harus fokus dengan ini Bapak Ibu. Ini kita copy nih, tinggal merubah. Nih, tujuannya jangan kemana-mana tujuannya. Nih, kita copy ke sini ya. Nih, tujuannya sudah. Kalau misalnya ini masalahnya adalah ini tujuannya, nanti diawali dulu dengan gini nggak boleh. Tujuan dari PTK ini adalah titik 2 gitu ya. Boleh langsung gitu aja. 1, berarti kalau apakah model berarti untuk mengetahui gitu Pak Ibu ya. Untuk mengetahui gitu saja. Untuk mengetahui
model pembelajaran gitu kan. Jadi dapat meningkatkan. Ini dihapus tanda tanyanya gitu, ganti titik saja gitu kan. Nah, tapi ini masih sorry, kehapus tadi. Untuk mengetahui apakah model tetap ini sama. Untuk mengetahui bagaimana gitu ya. Tujuannya fokus ke sini. Baik ya. Dikit doang kan yang dirubah, nggak ada yang dirubah kan. Nah, ini dia dihapus tanda tanyanya. Ganti gitu. Itu udah jadi, Bu, Bapak Ibu. Cepet kan? Nggak ada yang susah kan? Oke, paham Bapak Ibu? Gampang kan? Mengetahui gitu aja. Mengetahui atau untuk apa gitu ya. Gitu. Pasti untuk mengetahui tujuannya. Ya. Nah, ini manfaat. Kalau manfaat tuliskan di sini nanti ada manfaat buat siswa, manfaat untuk peserta didik. Tuliskan ya manfaatnya apa nanti ya. Ada manfaat buat ya. Kenapa? Ini masih jelas nggak suaranya? Masih Pak, masih Pak. masih jelas. Jelas, Pak. Sekolah. Nanti ada lagi 4 manfaat buat dinas pendidikan gitu ya. Nanti tergantung gitu ya. Nanti diuraikan nih. Nah, kalau siswa, cara ngisi di sini gimana? Untuk siswa nih, fokus ke sini. Ini kalau misalnya siswa kita layani dengan berdiferensiasi, manfaatnya apa buat siswa Bapak Ibu? Gitu. Kira-kira apa? Pembelajarannya meningkat. Nah, iya. Jadi kan mungkin nanti satu-satunya ya, terus apa namanya layanan ya, layanan ke peserta didik menjadi prima gitu kan. Prima itu kan bagus ya, gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Tuh ya. Nanti apalagi nih? Ya, gitu kan. Silakan aja. Manfaat buat guru apa? Ada pasti ada kan manfaatnya buat guru memperoleh pengalaman ya, boleh tuliskan. Buat sekolah, kalau manfaat sekolah untuk pustaka ya, untuk dokumen. Dinas juga bisa untuk referensi ya. Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi tetap ini tuh mengacu pada rumusan masalah ini gitu. Jadi nggak kemana-mana. Nah berikutnya udah cuma sampai situ, udah manfaat, udah selesai bab 1, baru pindah ke bab 2. Nah ini untuk bab 2 Bapak Ibu, bab 1 Bapak Ibu nggak ada masalah ya, udah oke ya. Ada yang ditanyakan dulu bab 1 kalau masih ada yang bingung. Silakan Bapak Ibu. Mau ada ditanyakan bab 1 ini? Merangkai kalimat, kadang kalau ya ini karena puasa jadi lemes. Pak, boro-boro berpikir ini. Lapar. Oke, kita lanjut ya. Kadangkala memang apa ya, aspek menulis itu kadangkala memang jadi faktor penghambat Pak kadangkala. Ya, itu penelitian menunjukkan. Iya. Ya, oke. Ya, apa-apa Bapak Ibu yang penting ya kadang-kadang ya yang penting Pak ngajar dengan bagus gitu ya, tapi nggak ditulis gitu. Iya. Ya, tapi rugi Bapak Ibu hanya bisa ngajar doang ya. Itu ngajar bagus, terapkan, tulisannya juga ada dokumen gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya mau copy di Pak sini. Datang bertanya. Ya, boleh, Oh. boleh. Ya, silakan Bu Neni. Oh ya, ini maaf, saya memang betul-betul nggak paham tentang PTK. Udah beberapa kali juga, ini udah kedua kali ikut, tapi insya Allah sekarang udah ada nyai paham. Ini untuk menentukan siklus itu dari mana ya Pak? Apakah dari metode yang kita sampaikan atau bagaimana? Mohon maaf ya Pak ya. Judul. Terima kasih. Bukan siklus. Apa itu? Maaf. Siklus. Oh, siklus. Ya. Ya. Siklus nanti di bab 3, Bu. Jadi siklus di metode. Jadi gini, kan tadi ada aturan, Bu. Jadi PTK itu minimal 2 siklus. Ya kan? 2 siklus minimal itu. Satu siklusnya minimal 3 kali pertemuan. Itu mah ketetapan aturan, Bu. Aturan dari pusat gitu. Itu ada aturan di buku 4 PKB, Bu. Iya. Siklus itu dari model pembelajarannya. Siklus itu tahapan, Bu. Satu siklus itu ada refleksi, ada perencanaan, pelaksanaan yang 5
itu 5. Oh iya betul. Ya. Ya. Oke, ada masalahnya kayak Ini apa ini? Ada apa nih? Ya, oke, siap. Udah saya mute lagi, Pak. Ya, oke, kita lanjut ya. Sekarang masuk ke bab ini. Saya tadi masih begini. Ini saya kopikan di sini judul ya, biar ingat. Nah, Bapak Ibu, kita fokus ke judul ini. Oke. Bapak Ibu, di bab 2 namanya, nanti boleh kajian pustaka, boleh kajian teori ya. Itu nggak ada masalah. Mau kajian pustaka boleh, kajian teori boleh ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita fokus ke judul ini tadi ya. Dengan judul ini, Bapak Ibu, kita harus masukkan pertama itu nanti adalah tentang teori dulu. Teori namanya definisi konseptual atau operasional ya. Biasanya konseptual dulu ya ini ya. Konseptual dulu dari variabel. Berarti yang pertama yang kita tulis di terpustaka ini, pertama nih, teori-teori tentang apa? Nah, jadi ini kalau misalnya jadi A-nya besar ya. Ini nanti misalnya gini, A besar. Nah, itu tentang teori, tapi ya bukan teori gitu. Langsung aja gini nggak apa-apa. Prestasi belajar peserta didik gitu ya. Boleh di sini. Tuh. Karena kita tadi fokus ke sini. Nah, Ibu tuliskan di sini. Teori-teori ini Bapak Ibu itu minimal kalau di skripsi kan 5 teori ya. Mungkin kalau di PTK boleh 3 ya, 3 teori ya. 3 teori dari prestasi belajar. Prestasi belajar ini menurut penduduk apa, menurut Juwana apa, menurut siapa apa gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu disintesiskan oleh Bapak Ibu di sini. Jadi sintesis maksudnya gini, kalimatnya adalah berdasarkan gitu ya Bapak Ibu ya, berdasarkan pendapat ahli di atas gitu ya, ahli di atas gitu, maka prestasi belajar gitu kan, prestasi belajar peserta didik adalah gitu ya, gitu Ibu ya, nih itu gitu. Terus nanti terus lagi udah dituliskan apa-apa gitu kan. Lanjutnya kita sampaikan. Nah, tadi kan bisnis apa seperti ini ya, bisa disebutkan lagi. Nah, nanti misalnya sehingga gitu boleh juga ya, sehingga atau konsekuensinya atau apa gitu ya, boleh ya. Konsekuensinya gitu ya. Kita sebagai pendidik harus berupaya gitu ya, boleh ya. Ini kan penjelasan ya, berupaya meningkatkan prestasi peserta didik gitu. Misalnya gitu ya. Boleh ini Bu, ini namanya sintesis dari teori-teori itu ya. Ini kalau misalnya ini baru masuk ke pengertiannya. Nanti kalau prestasi itu misalnya kan dibagi lagi Pak Ibu ya. Prestasi itu kan nanti bagi lagi, misalnya nanti banyak, nanti mau ada pengertiannya, ada pengertian, boleh ada faktor-faktor gitu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi gitu ya, mempengaruhi prestasi belajar gitu kan, ya. Terus ada lagi apa 3 misalnya jenis prestasi gitu ya, boleh juga jenis prestasi belajar itu apa saja gitu kan. Nah seperti itu. Jadi maksudnya kalau yang tadi ini kan kita sintesiskan nih, yang ini juga sama. Ini saya copy dulu, maaf ya. Ini saya copy misalnya, ini misalnya pengertian nih masuk di sini pengertiannya. Nih saya kopikan di sini ya, yang ini. Gantikan kan, ini kan pengertiannya nih, ini baru pengertian yang saya kasih warna ini. Nah, berikutnya di sini juga harus gitu Bapak Ibu, sama faktor-faktor juga disintesiskan hal yang sama, nih sama seperti ini ya, isi lagi Bapak Ibu nih, yang ini, tuh ya kita isi lagi sama dengan kayak di atas disintesiskan, di sini juga sama Bapak Ibu seperti itu, nih kita copy ya, sama ya, nah seperti ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu, setelah ada teori jenis prestasi menurut siapa apa, kemudian disimpulkan lagi dan seterusnya ya. Nah, seperti ini kita hapus.
Oke. Nah, berikutnya untuk ini tadi kan kita bicara prestasi yang A ya. Berarti yang B-nya ini kita copy, B-nya ganti bukan prestasi, adalah tadi apa? Pembelajaran berdiferensiasi di sini nih. Tuh, yang B ya, ini B. Nah, B berarti pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini juga sama, harus kita kasih sintesis kayak tadi sama. Tuh. Ini seperti ini. Oke. Ini sama ya, ini caranya juga sama, berarti ini harus ada ininya. Ada teori-teorinya kayak tadi sama. Prestasi itu apa? Ini pembelajaran berdiferensiasi, maaf. Pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dimulai dari apa? Misalnya pengertian. Nah, boleh dari pengertian. Satu, pengertian dulu. Boleh pengertian, ya kan? Boleh tadi apalagi faktor-faktor, ya kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ya, Bapak Ibu ya, yang mempengaruhi. Terus boleh lagi misalnya jenis, ya kan? Jenis ini pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti disinteskan lagi dari sini, dibuat lagi gitu ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini teknis ya, nanti bisa di rumah dibuatnya. Nah Bapak Ibu, ini ada teori cara mengutipnya, bisa ngutip langsung. Langsung itu kalau plug ya, apa yang disampaikan oleh oleh ahli di buku itu Bapak Ibu kutip langsung, itu namanya ngutip langsung. Kalau memparafrase itu Bapak Ibu hanya mengambil poin-poin saja penting daripada apa yang dikutip ahli tadi, tulis kembali di sini. Terus yang kalau mensintesis itu adalah membuat simpulan, ya kan? Jadi kalimatnya udah jauh berbeda. Nah, kalau mengkontradiksi itu berlawanan. Jadi misalnya kalau pendapat ahlinya begini, Bapak Ibu buatkan lagi, dikontradiksikan dengan pendapat ahli yang lain. Nah, misalnya menurut Mbak Dudu, belajar itu adalah perubahan tentang nilai sikap. Nah, sementara menurut Joni, belajar itu harus totalitas gitu ya. Itu namanya dikontradiksi, diadukan gitu. Nah, itu silahkan aja ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ini adalah tentang menyusun ya, bagaimana awalnya dengan variabel terikat, terus variabel bebas di nomor berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, ini. Bapak Ibu, di bab 2 itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu sebenarnya jika maka ya. Intinya gitu, jika maka. Jadi menjelaskan berpikir secara teoris dan rasional antara variabel tindakan dengan masalah ya yang diteliti dalam PTK. Jadi secara teori itu perlu dijelaskan apa hubungannya. Jadi hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan prestasi siswa, tuliskan di sini. Nah, jadi kita tuliskan kalimatnya misalnya gini ya. Jadi intinya, jadi nanti tapi itu simpulan ya. Nah, kan kita jelaskan dulu pembelajaran diferensiasi. Jadi gini, pembelajaran berdiferensiasi itu dapat melayani semua peserta didik gitu ya, semua peserta didik tanpa membedakan sara gitu ya, misalnya ya, suku, ras, agama gitu ya, membedakan sara dan potensi siswa gitu ya, potensi siswa gitu. Misalnya gitu nih contohnya ya kan. Nah sementara itu gitu kan, sementara itu prestasi peserta didik ya dengan siswa lagi ya, sama aja sih ya. Sementara itu prestasi siswa harus kita tingkatkan ya, harus kita tingkatkan merata gitu kan, merata untuk semua siswa gitu. Nah, sehingga
pembelajaran diferensiasi menjadi salah satu alternatif gitu Pak Ibu ya. Nah, ini kerangka berpikir Bapak Ibu. Ini seperti ini. Oke, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Sudah jelaskah atau gimana? Ya, baik Bapak Ibu. Ada Bapak. tanya dong. Oh, Ibu Sri lagi. Silakan Bu Sri langsung. Untuk yang mengutip teori, Pak Darno, apakah di PTK ini perlu catatan kaki atau gimana, Pak? Ya, benar. Harus, Bu. Ya, mengutip ya. Perlu catatan kaki, betul. Ini bukan hanya mengutip aja, pokoknya gini, semua Bapak Ibu, semua yang dikutip harus ya, harus Coba catatan kaki. berikan, nanti bisa mau footnote, mau endnote boleh ya, Iya. footnote, boleh endnote ya, atau endnote ya, kalau Iya. misalnya mau endnote yang di akhir, endnote ya, gitu ya, itu boleh, ya silahkan ya. Silahkan aja, ini harus Bu. Terima kasih. Nah, ini harus. Ya, nanti ada programnya untuk membuat ini footnote dan endnote ya. Nanti seperti ini nih saya buatkan di contoh saya itu lagi ya. Ini masih ada waktu, Bu. Kita Masih Pak? lagi. Masih ada 25 menit lagi. Bentar, saya mau buka yang satu lagi. Bentar, di mana nih? Nah, ini. Tadi sudah saya ini padahal. Bentar. Yang materi saya ya ini. Nah, ini yang contoh Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya buka yang ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Bentar, belum dibuka. Harus pindah. Apa harus pindah ini saya pindah harus dilepas dulu screen mana? Nah, ini kelihatan Bapak Ibu? Enggak ya? Kelihatan Pak? Kelihatan ini? Kelihatan. Ada. Nah, ini, Kelihatan. ya, ini kalau ini kan peningkatan pemecahan masalah pembelajaran proyek ini ya. Ini misalnya pada pelajaran IPA ini ya, seperti ini. Nah, ini kan saya mau ini saya yang ininya yang endnote ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini kan. Ada endnote Bapak Ibu ya. Ini anonim gitu ya. Ini yang bab 2 nih. Nah, di bawah nih Zubaidah gitu Bapak Ibu ya. Ini kan kita tuliskan di sini nih. Ini nomor 2. Nah, dari sini nih. Ya kan. Produk IPA melalui proses berpikir, bertindak dalam menghadapi, merespon masalah lingkungan yang kemudian dikenal dengan sebagai metode. Nah, ini kan ada tanda 2 nih. 2 ini yang saya kasih nama ya. Ini 2 nih. Nah, nih kan ini ya 2. Nah, 2 ini siapa? Ini berarti pakai footnote di sini 2 itu ini gitu. Ini Bu ya di bawah. Nah, seperti ini. Gitu. Ini kalau misalnya konsepnya pakai footnote. Tapi kalau endnote kan hanya nama saja, ya kan? Kalau endnote itu hanya gini nanti. Misalnya ini Zubaidah ya, hanya gini. Anak Zubaidah, nanti kan dalam kurung ya, gitu ya, dalam kurung, koma hanya tahun titik 2 gitu ya. Titik 2, saya 15 gitu ya, gitu boleh. Kalau pakai gitu itu namanya menggunakan endnote modelnya. Nah, boleh. Ya itu nggak ada larangan, Bu, gitu seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu saya sudah buatkan ya. Nih, sebenarnya dari awal tuh berapa paragraf nih, tuh. Sampai ke data-data nih, ini data rekap hasil belajar yang terendah itu seperti ini, sampaikan berdasarkan tabel. Jadi Bapak Ibu kalau membuat tabel itu harus dijelaskan, jangan buat tabel tapi nggak berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa belum tercapai target begini gitu, Bu, jelasin. Harus gitu. Nah, untuk mengatasi masalah, ini yang terakhir kan digunakan pembelajaran project based learning. Kalau tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi. Baru masuk nih kalimat berikutnya, PJBL itu adalah begini gitu Bapak Ibu. Gitu. Oke ya. Gampang Bapak Ibu ya, mudah ya. Sepertinya sudah Bu. Dewi. Semuanya. Kalau ini saya lepas dulu nih kalau stop ya. Oke. Sepertinya udah sampai bab 2 tadi. Sudah semua. Sudah jam 14.44 menit. Ya, tapi udah selesai sih materinya semua. Sudah ya Pak ya? Kalau ada yang hal lain, silahkan Bapak Ibu mau ngobrol-ngobrol dulu. Ya, silakan Bapak Ibu masih diberi kesempatan. Apa yang jadi masalah utama Bapak Ibu
nggak mau menulis. Apa? Kemauan. Memulainya. Tadi kan kalau memulai paragraf awal kan ingat tadi yang menjadi variabel tujuan apa? Predikatnya kan gampang lagi. Nah, Bapak Ibu bingung nih, nggak ngerti prestasi apa motivasi. Bapak Ibu tinggal cari di Google. Ketik aja motivasi kan keluar semua Bapak Ibu dari situ. Langsung di copy. Sebenarnya ini ya Pak ya, kalau mau menulis aja dulu ya. Nanti kita baca lagi, lihat mana yang harus dihapus, mana yang harus ditambah gitu ya. Ya kadang-kadang memang mau memulainya itu. Nah, itu ya. Atau mungkin ini Pak, tergantung moodnya. Oh, ya, sekarang lagi lapar ya, lagi lapar ini kan. Tergantung moodnya. Kalau memang lagi moodnya baik gitu ya. Ini kalau mau naik pangkat ya. Oh, nah langsung itu. Biasanya memang kalau yang SKS itu memang enak Pak ya. Oh ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu silakan aja. Yo, silakan. Ya, masih ada waktu 15 menit lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Dano, maaf tanya lagi. Ya, silakan. Itu enggak salah, memang tadi yang saya bilang, Bu Srimet itu kaya pertanyaan. Soalnya Silakan, Bu. ini supaya nggak bingung. Ya. Kan kalau materi saya tadi misalnya tentang EYD, Pak. Jadi kan kalau misalnya satu siklus belum berhasil kan materinya itu terus tuh, Pak. Nggak maju-maju kan berarti menggunakan beberapa kali pertemuan jadinya gitu, Pak. Iya, Bu. Makanya disarankan Iya. materi itu jangan diulang, Bu. Jangan diulang materi itu, dilanjutkan ke materi berikutnya. Makanya judulnya jangan ke IED, ke bahasa Indonesia aja. Kan misalnya udah tahu nih, materi IED hanya 3 kali pertemuan. Satu siklus selesai kan? Iya. Ternyata nggak berhasil. Atau 5 kali pertemuan ya. 6 kali buat 2 siklus nggak berhasil. Ibu mau lanjut karena masih senang dengan materinya, kayak Bu Dewi tadi. Materi, ngapain peduli sama materi? Kan yang kita indikator keberhasilannya apa gitu. Nah Pak, soalnya kalau bahasa Indonesia Itu penting tuh Pak, ide itu penting banget gitu. Nah, masalahnya bahasa Indonesia itu biasanya suka 6 kali pertemuan. Ada Pak 6 kali pertemuan. Ada emang sangat urgent EYD itu. Iya. Cuma fokusnya jangan ke materi, Bu. Kan kita bukan ke materi fokusnya. Ke obat. Obat itu adalah tadi tindakan yang diberikan itu, Bu. Tindakan itu sudah mengena belum? Misalnya orang sakit nih, orang sakit flu. Kita kasih obat apa nih? Bodrek misalnya. Atau obat yang cocok gitu ya. Ibu jangan memperhatikan yang lain. Kan ke obatnya, Bu. Gitu. Ya. Gitu. Itu, Bu. Masih bingung nih Pak. Maksudnya misalnya tentang apa ya? Kan seringnya itu ketika mulai ke KD 4.1 itu kan keterampilan itu sudah mulai menulis tuh. Kita menulis kalau di kelas 7 apa 8 kelas 9 itu ada deskripsi, narasi dan sebagainya. Itu anak-anak pasti terkendalanya di EYD itu. Penulisan huruf besarnya, titik komanya. Maksudnya tadi kata Bapak kan jangan ke EYD terus. Ya, jangan. Materinya berlanjut terus ke KD berikutnya tetap dengan EYD atau gimana tuh Pak maksudnya tuh Pak? Lanjut ke materi lain, Bu. Kan Ibu maksud gini, Bu. Tindakan Ibu pakai apa untuk bisa gini saya tanya. Ibu untuk bisa anak memahami EYD ya? Iya. Ibu pakai apa? Katanya dulu. Pakai apa? Gunakan apa rencananya? Supaya anak bisa memahami EYD, Ibu gunakan apa strateginya? Cara ngajarnya, iya. Pakai apa? Saya sih rencananya mungkin sebenarnya agak lama ya, metode lama waktu dulu banget dapat kuliah. Mengarang terbimbing kalau tidak salah, saya punya metode dulu dari guru saya. Mau coba saya terapkan. Ya, terbimbing ya. Itu ya, dirangkai. Berarti apa? Upaya meningkatkan apa? Pemahaman ya? Iya. Upaya meningkatkan pemahaman siswa materi EYD melalui apa tadi? Melalui pengajaran terbimbing. Gitu. Mengarang terbimbing. Ya udah di kelas mana gitu kan? Itu boleh seperti itu, Bu. Tapi ingat
yang upayanya kan berarti bukan ke EYD-nya, Bu, tapi gitu. materi terbimbing. Ya, Nah, ya. nanti kalau nggak berhasil dengan materi bimbing, Ibu cari strategi yang lain. Berarti itu nanti pindah PTK judul lain gitu. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Justru tadi malah yang nggak berhasil itu jadikan refleksi awal. Nanti bisa ditulis di apa namanya penelitian berikutnya berdasarkan penelitian yang lalu begini-begini nggak berhasil gitu, Iya, Bu. iya. Ulang Pak, upaya meningkatkan Tingkatkan pemahaman siswa ya. pemahaman siswa Ya. Apa? Materi EYD kan? materi EYD. Melalui apa tadi? Melalui pengajaran terbimbing gitu kan? Nah, di kelas mana, Bu? Di kelas 8. Ya, kelas 8 berapa? SMP mana? Tahun pelajaran gitu, Bu. Iya, iya. Baik, Pak. Hmm, Terima kasih. Berarti materi lanjut terus ya. ya. Berarti nanti di bab 2-nya itu fokus pertama ke pemahaman. Tentang pemahaman itu definisinya apa, maksudnya apa. Itu, Bu. Cari ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu Dewi. Ada lagi nggak? Iya. Bagaimana Bu Sri? Ya, paham. Sudah paham, sudah oke. Wah, ini nih sudah siap nih kayaknya nih Bu Sri. Ya, harus siap. Semangat. Ya Bapak Ibu masih ada lagi? Kita waktu 5 menit lagi. Kalau tidak ada, baik Mbak Darno silakan untuk kata penutupnya. Oke, Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di room ini sebanyak 65 ya dengan semangatnya Bapak Ibu ya. Memang kita belajar tidak ada hentinya Bapak Ibu ya, walaupun udah bekerja ya namanya belajar itu terus berlanjut ya sampai kapanpun meskipun nanti kita sudah apa namanya sudah nggak kuliah atau apa tetap belajar ya. Semangat betul. Terima kasih atas semangatnya. Nah, Bapak Ibu sebagai closing statement dari saya Bapak Ibu, kita sudah tahu nih ilmu PTK-nya seperti ini. Ada siklus, ya Bapak Ibu ya. Satu siklus itu terdiri dari 3 pertemuan, sudah tahu semua. Kemudian ada indikator keberhasilan, cara merumuskan di bab 1 begini, bab 2 begini. Nah Bapak Ibu, jangan dijadikan ilmu saja Bapak Ibu. Kalau jadikan ilmu saja tahu gini-gini nggak dilaksanakan, kapan kita mau punya gitu. Nah mulailah. Nah jadi mulai dari paragraf 1 mulai. Jangan bingung, ingat yang kata Pak Darno tadi apa? Paragraf 1, ingat perikatnya apa? Prestasi belajar, langsung. Bingung, nggak ngerti, langsung di Google, prestasi itu apa? Di copy, pindahin ke situ, nggak apa-apa. Nanti kita ramu-ramu sendiri. Ibu ya, nulis salah itu tidak masalah, tapi tidak memulai itu yang menjadi masalah. Gitu. Oke, itu Bu. Bu Dewi. Ya, iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu buat Pak Darno. Kalau ngelihat Pak Darno itu semangatnya luar biasa ya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya kita buka dulu kameranya. Kita foto bersama. Nani, foto bersama. Kita foto bersama. Silakan Bu Nani. Pada bangun ini, pada bangun kalau foto. Oke, ayo Bapak Ibu ya, saya hitung sampai 3 ya. Untuk slide 1 dulu. 1, 2, 3. Disuruh buka dulu semuanya, Bu. Oke, Bapak Ibu kita ke slide 2 ya, Bapak Ibu ya. Oh, ini sebentar, slide 1 saya ulang lagi ya, baru ada yang buka kameranya. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu, jangan lupa Corona sudah lewat. Oke, Bapak Ibu slide 2 ya. Ini, ayo Bapak Ibu dibuka kameranya. 1, 2, 3. Satu lagi slide 3, Bapak Ibu di slide 3, saya mohon untuk membuka kameranya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ini ada pengawas matematika juga hadir ini, Bapak Iip Arifin. Bapak Iip Arifin SPD. Ya, Pak Iip, ya. Halo Pak Iip. Halo Pak Darno. Ya, siap. Makasih Pak Iip. Ya.
Nanti Bapak Ibu yang jelas bisa konsultasi dengan Pak Sudarno ya, 1 kali 24 jam ya Pak Sudarno ya tentang PTK ya. Ya, kapanpun siap, BA aja ke saya. Siap. Ya, Sudah silakan fotonya? Bu Dewi. Iya. Ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya kepada narasumber Bapak Dr. Sudarno serta para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Darno itu kita ambil manfaatnya dan benar-benar kita sudah bisa mulai mulai aktif, mulai kata Pak Darno jangan takut menulis, karena yang menjadi masalah malah justru kalau kita tidak sama sekali mau memulainya gitu ya. Saya mewakili pengurus yang bertugas dengan Ibu Nani sampaikan mohon maaf atas salah kata atau lisan. Kami pamit mundur. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu semua. Sampai bertemu nanti. Terima kasih. Pak Darno.